Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Widya Iswara kita pada pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara, Ibu Bandia, SPD, MSI, rekan-rekan peserta Latsar CPNS 2022, dan semua hadirin yang menyempatkan diri menyimak tayangan kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, gelombang 5, angkatan 37, yang terdiri dari saya sendiri, Santi Kurniasi ST, kemudian 4 rekan kami, Kukuh Nur Cahyadi STR, halo Mas Kukuh, Hai Mbak Asri. kemudian Andi Muhammad Zaki Mukhlis ST, halo Mas Zaki. Kemudian Nabila Nakia Nazda SP. Halo Mbak Nabila. Halo Mbak Asri. Kemudian Dr. Anggi Herwan Listanto. Halo Mas Anggi. Halo Mbak Asri. Ya. Hari ini kita berkumpul bersama untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai isu strategis. Isu yang kami ambil saat ini adalah vaksinasi booster menjadi syarat perjalanan. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi baik di dalam negeri maupun luar negeri di masa pandemi COVID-19 yang mulai berlaku pada 17 Juli 2022, di mana dinyatakan bahwa vaksinasi booster menjadi salah satu syarat dari perjalanan. Kemudian lebih jauhnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki ya. Mas Zaki, silahkan saya serahkan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi di sini saya mungkin akan jelaskan deskripsi dan peraturan terkait isu vaksinasi booster menjadi syarat perjalanan. Mungkin deskripsi singkat dulu. Jadi isu ini berlatar belakang dari dinamika situasi persebaran virus COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi nasional dan hasil evaluasi dari tim Satgas penanganan COVID-19. Maka pemerintah memutuskan diperlukannya peraturan terbaru mengenai ketentuan perjalanan orang baik dalam maupun luar negeri pada masa pandemi ini. Oleh karenanya, oleh Satgas penanganan COVID-19 diterbitkanlah SE Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri maupun yang luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang mulai berlaku efektif tanggal 17 Juli mendatang. Menindaklanjuti SE Satgas penanganan COVID-19 tersebut, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam dan luar negeri, yang dimana seperti kita bisa lihat di slide, di sini ada 4 surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan selaku regulator dari transportasi di Indonesia. Pertama ada SE 68 tahun 2022 terkait untuk transportasi laut, dan SE 70 tahun 2022 terkait pelaksanaan untuk perjalanan menggunakan transportasi udara, SE 72 tahun 2022 untuk transportasi perkereta apian, dan ada SE 73 tahun 2022 untuk transportasi darat. Nah, secara singkat, terkait petunjuk pelaksanaan tersebut berisi ketentuan-ketentuan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi tersebut. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan secara singkat saja. Yang ketentuan yang berlaku di sini, yang pertama itu pelaku perjalanan dalam negeri yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes dari PCR ataupun rapid test antigen. Sedangkan untuk yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif pada rapid test antigen dengan kurun waktu 1x24 jam dan hasil negatif tes RT-PCR
dengan kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib untuk menunjukkan hasil negatif dari tes RT-PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum perjalanan. Nah, selain itu ditetapkan juga untuk pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau yang memiliki penyakit komorbid wajib menyampaikan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum penerbangan. Dan wajib juga melampirkan surat keterangan dokter terkait kondisinya. Nah, untuk usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua. Sedangkan untuk usia di bawah 6 tahun dikecualikan. Namun, wajib untuk didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi tersebut. Nah, aturan ini dikecualikan untuk khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, atau kereta dalam satu wilayah atau kawasan perkotaan, dan untuk moda transportasi perintis, khususnya di wilayah perbatasan daerah 3T yang tertinggal, terdepan, dan terluar, dan untuk pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Zaki. Selanjutnya, kita akan memaparkan mengenai pro dan kontra dari vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan ini. Saya serahkan kepada Mas Kuku. Mas Kuku, suaranya belum keluar. Maaf, terima kasih Mbak Asin. Saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra. Pemerintah dalam mengambil kebijakan pasti ada pro dan kontranya ya. Di sini banyak masyarakat yang setuju dan sepakat dengan keputusan pemerintah dalam memutuskan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Mengingat penyebaran COVID-19 yang kembali semakin meningkat di Indonesia dan adanya mutasi varian Omicron BA4 dan BA5. Masyarakat setuju dengan aturan pengetatan tersebut yang salah satunya adalah untuk melakukan perjalanan. Yang belum vaksin booster atau vaksin ketiga harus menyertakan keterangan negatif COVID-19. Per hari Senin 11 Juli 2022, penambahan kasus baru COVID-19 mencapai 1.681 kasus, sehingga kasus aktif di Indonesia mencapai 20.343 kasus. Dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Jakarta. Mengingat vaksinasi di negara kita ini belum 100%. Ya sudah lumayan tinggi sih, tapi belum 100%. Masih di angka 96,74%. Untuk vaksin dosis pertama dan 81,15% untuk vaksin dosis kedua. Sementara untuk booster kita masih sangat rendah, cuma di angka 24,74%. Belum nyampe 20 juta orang. Tentu dengan persyaratan yang dikeluarkan bahwa yang tidak perlu melakukan tes adalah orang yang sudah melakukan vaksin dosis ketiga, sudah akan terpacu untuk melakukan vaksin booster. Kalau memang tidak mau booster ya saat ini harga PCR atau antigen swab COVID-19 harganya sudah cukup murah ya dan mudah diakses oleh siapa saja. Hampir setiap di klinik-klinik menyediakan pemeriksaan swab antigen ataupun PCR yang terkoneksi dengan Peduli Lindungi dari awal-awal pandemi dulu. Kalau tidak mau nambah bayar buat PCR swab atau antigen ya sebaiknya booster sih, kan gratis, gampang. Kalau mau booster juga bisa di puskesmas pasti ada. Info-info pendaftaran vaksin booster juga banyak disebar lewat media sosial sehingga mudah untuk diakses. Nah, selain adanya pro, pasti ada kontra juga. Ada pro, pasti ada kontra. Tidak sedikit juga masyarakat yang enggan melakukan booster. Karena banyak isu-isu atau mitos yang beredar di masyarakat dan membuat ragu atau enggan untuk imunisasi. Padahal imunisasi dapat memberikan perlindungan untuk melawan terhadap ancaman penyakit.
Alasan masyarakat masih tidak mau menerima vaksinasi karena mereka berpikir vaksin sama saja dengan memasukkan virus atau penyakit ke dalam tubuh. Padahal vaksin dibuat hanya menggunakan satu bagian dari virus atau bakteri itu, kemudian direkayasa secara bioteknologi, kemudian dilemahkan. Dengan begitu, tubuh bisa merespon adanya virus dengan membentuk antibodi yang kuat. Lalu ada yang berpikir juga setelah vaksin antibodi jadi lemah, sehingga jadi gampang sakit, sampai mengakibatkan kematian bila tubuh tidak kuat. Ini salah ya, padahal kan vaksin dibuat untuk memperkuat antibodi. Selanjutnya, ada yang berpikir vaksin bisa menghasilkan varian baru COVID-19. Vaksin bisa menyebabkan autisme. Ini dari mana ini? Lalu ada yang berpendapat bahwa vaksin di Indonesia ini mengandung bahan yang haram. Isu yang beredar luas di kalangan masyarakat mengenai vaksin 19 tersebut, sehingga masyarakat jadi enggan atau mengurungkan niat untuk imunisasi. Sebenarnya, maaf. Jadi pemicunya ada tripsin, itu bahan yang dari babi itu. Tripsin yang dipinjam dari enzim babi untuk menghasilkan panen yang baik, supaya dapat mendapat komponen vaksin. Enzim tersebut akan dimurnikan kembali, jadi tripsinnya nanti dimurnikan kembali sehingga komponen perantara itu tidak ikut masuk ke dalam vaksin, sehingga dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan enzim babi, tetapi pada produksi akhir hanya virus yang masuk ke vaksin. Jadi dipastikan kalau vaksin halal. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Sekian kembali. dari saya kembalikan ke Mbak Asia. Ya, terima kasih Mas Kuku. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pro dan kontra, kita akan memaparkan sebenarnya apa sih yang terjadi, dampak, apalagi dengan dampak jika tidak segera ditanganinya COVID-19 ini. Saya serahkan kepada Mas Anggi. Ya, terima kasih Mbak Asis selaku moderator. Di sini mungkin perlu saya jelaskan dulu ya, kenapa kita sebenarnya ini perlu vaksin booster ya, kan padahal udah vaksin dosis 1 atau 2. Sebenarnya kenapa harus booster itu kan karena ya mengingat pandemi ini kan belum berakhir, dan yang terbaru itu kan muncul varian-varian baru dari virus corona ya. Yang terbaru kan ada varian Omicron BA4 dan BA5. Nah, sementara antibodi COVID-19 yang ada di tubuh kita itu dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya itu menunjukkan bahwa pada bulan ke-6 itu dia akan mengalami penurunan. Nah, jadi seiring virusnya yang bermutasi terus-menerus, tentu diperlukan vaksin tambahan, yaitu dengan vaksin booster ini. Dan diharapkan dengan vaksin ini, maka antibodi terhadap COVID ini juga akan naik lagi, sehingga kita akan lebih kebal dari serangan COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk dampaknya, apa sih dampaknya jika ini dari aturan ini dikeluarkan, atau jika aturan ini tidak dikeluarkan? Nah, yang ditakutkan itu adalah ini sih, penyebaran COVID di Indonesia ini jadi tidak terkendali. Contohnya seperti tahun lalu ya, bulan Juli Agustus tahun lalu itu kan kita kena dampak COVID yang parah-parahnya, di mana kasus hariannya itu bisa mencapai 50.000 lebih kasus per hari. Kemudian angka kematiannya juga lumayan tinggi, ada yang pernah sampai 3.000 kematian per hari, dan bed-bed di rumah sakit itu kan sampai penuh ya, sampai antri-antri keluar gitu. Nah, tentu jika itu terjadi lagi kan itu pasti akan mempengaruhi banyak sektor, mungkin bisa dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, itu pasti akan berdampak semua. Nah, misalnya sektor ekonomi nih. Nah, tentu sektor ekonomi pasti akan terpukul karena ya dengan banyaknya angka COVID yang terjadi, tentu pasti akan dilakukan pembatasan, dan itu akan
menurunkan tingkat ini ya, daya jual beli dari masyarakat, kemudian usaha-usaha itu nanti pasti akan terganggu, banyak tempat-tempat pabrik-pabrik atau ya tempat usaha yang bakal tutup, kemudian nanti PHK itu juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian juga pasti daya beli masyarakat itu pasti akan mengalami penurunan ya. Nah, karena itu nanti perputaran sirkulasi uang itu pasti jadi tidak akan berputar atau terhambat, dan itu yang pasti akan menyebabkan dampak ekonomi. Mungkin ekonominya bisa terhambat atau bahkan bisa turun ya. Kemudian juga karena COVID yang meningkat, para pelaku investor itu pasti akan berpikir berulang untuk menanamkan investasinya di negara Indonesia ini ya. Tentu angka COVID-nya naik, tentu usaha mereka juga pasti tidak akan jalan. Jadi mereka juga untuk berinvestasi nanti akan berpikir 2 kali juga. Nah, kemudian juga untuk pemerintah ini pasti anggarannya juga pasti akan tersedot untuk penanganan COVID. Jadi misalnya anggaran untuk yang lain itu pasti akan termakan oleh COVID. Jadi pembangunan ekonomi juga pasti akan sangat terganggu. Kemudian dari sektor kesehatan, ya, itu juga pasti jelas sekali ya dampaknya ya. Dengan ya pasti banyak orang yang akan dirawat di rumah sakit, kemudian mungkin kalau sampai parah juga pasti angka kematiannya juga tinggi. Nah, kalau misal pasien yang dirawat di rumah sakit itu tinggi kan otomatis beban para tenaga medis itu juga pasti akan bertambah. Nah, terus belum lagi dengan pasien-pasien yang non-COVID. Nah, pasti itu penanganannya juga akan terganggu karena para tenaga medis itu pasti akan tercurahkan untuk menangani pasien COVID, sehingga pasien-pasien yang lain pasti akan terganggu pelayanan kesehatannya, dan juga orang-orang itu pasti akan merasa takut untuk pergi ke sentra pelayanan kesehatan terdekat karena mereka menganggapnya ada COVID di mana-mana, saya jadi takut untuk keluar rumah untuk mencari layanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat pun pasti mereka akan merasa takut. Nah, itu pasti juga akan memiliki dampak yang ya merugikan lah bagi sektor kesehatan. Kemudian yang terdampak lagi mungkin adalah dari sektor pendidikan ya. Nah, misalnya kalau kasus COVID naik lagi, pasti pendidikan juga kegiatan belajar mengajar itu pasti akan dilakukan lagi secara online atau belajar sendiri di rumah. Nah, itu kan sebenarnya kan pasti lebih efektif jika kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di sekolah ya, bisa bertatap langsung dengan gurunya, pengajarnya, bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, kalau dari rumah, nah pasti juga akan memiliki dampak terhadap sektor pendidikan ini. Nah, kemudian dampak yang lain adalah di dampak sosial ya, mungkin ya. Karena tadi sektor ekonominya juga terpukul, pasti angka jumlah pengangguran pasti akan bertambah juga karena usaha tidak bisa berjalan, itu pasti otomatis tempat-tempat kerja juga bakal mengurangi jumlah tenaganya sehingga akan meningkatkan angka pengangguran. Terus lapangan usaha juga pasti akan berkurang juga ya. Nah, kalau itu semua jadi otomatis angka kemiskinan pasti akan jadi bertambah banyak ya, atau semakin naik angkanya. Nah, itu sih dampak-dampak negatif yang sebenarnya jika aturan ini tidak dijalankan dengan baik ya. Ya bisa, itu tadi bisa berdampak ke ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan ya. Jadi harapan kita ya masyarakat mematuhi peraturan yang sudah diterbitkan dari pemerintah ini, dan juga untuk yang belum booster mungkin ya disegerakan untuk booster sih. Ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Asih. Ya, terima kasih kepada Mas Anggi. Selanjutnya kita masuk ke
ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih isu ini bisa dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara kita sebagai ASN. Saya serahkan kepada Mbak Nabila. Ya, terima kasih Mbak Asmi selaku moderator. Saya akan membahas terkait bela negara, seperti apa yang sudah kita pelajari di agenda 1 sebelumnya tentang sikap perilaku bela negara. Terdapat nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, bangga dengan profesi ASN sehingga ikut melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dengan mengikuti vaksinasi booster. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Meskipun ada yang takut jarum suntik, tetapi tetap harus ikut divaksin juga demi Indonesia sehat. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan, mengikuti prokes agar Indonesia sehat. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, masyarakat diimbau untuk tetap waspada menghadapi pandemi COVID dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker serta mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh agar dapat melakukan perjalanan tanpa harus melakukan antigen atau PCR. Sebagai ASN milenial, kita tidak boleh panik, juga tidak boleh abai dengan isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat saat ini. Jadi, peran yang dapat dilakukan ASN sesuai fungsinya, yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik, yaitu mengikuti peraturan yang berlaku, dan ikut mensukseskan program-program pemerintah, seperti yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli mendatang ya. Lalu yang kedua, sebagai pelayanan publik, yaitu menyelenggarakan gerai-gerai booster, contohnya di stasiun dan bandara yang dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri setempat. Sehingga pelaku perjalanan dalam negeri dapat melakukan perjalanan dengan tetap aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah perekat pemersatu bangsa. Jadi kita dapat bersatu padu menciptakan Indonesia sehat. Lalu jika ada berita-berita yang tidak benar atau hoax yang bisa memecah belah persatuan sebagai ASN, harus dapat diluruskan dulu berita-berita tersebut. Jangan kita telan bulat-bulat. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu ini beritanya benar atau tidak gitu, kayak yang tadi kontra-kontra yang udah dijelasin sama Mas Kukuh juga ya, dan yang udah dijelasin sama Dokter Anggi juga. Jadi ya begitu, kita harus menjadi ASN yang milenial dan tetap patuh terhadap peraturan. Ya, sekian Mbak Asih, terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Selanjutnya kita mau menjawab pertanyaan yang pernah muncul saat kita diskusi, yaitu bagaimana jika kita mengikuti vaksinasi booster yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan di bandara, stasiun kereta api atau tempat-tempat lainnya, lalu terjadi KIPI. Bagaimana nih? Mungkin Dokter Anggi bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Mbak Asih buat pertanyaannya. Sebenarnya saya jelaskan dulu KIPI itu apa ya. KIPI itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya mungkin yang dirasakan bisa sakit di bekas jarum suntik, mungkin ada pusing-pusing, mual-mual, atau masa badannya bentol-bentol, kemerahan gitu. Nah yang paling parah itu sih shock anafilaktik ya, itu bisa sampai tidak sadarkan diri, tapi itu jarang sekali sih terjadi KIPI itu. Sebenarnya di gerai-gerai vaksin itu dalam SOP-nya itu setelah melakukan vaksinasi itu harus menunggu sekitar 30 sampai 1 jam. Tujuannya apa? Supaya biar jika ada gejala-gejala ikutan pasca imunisasi tadi bisa terpantau dan segera bisa ditangani. Jadi buat para yang ikut vaksin itu ya jangan langsung segera pergi ya setelah vaksin, sebenarnya harus nunggu dulu 30 menit sampai 1 jam biar
terpantau benar. Jika nanti emang setelah 1 jam memang tidak ada gejala apapun yang dirasakan, nah maka itu bisa dikatakan aman dan bisa melanjutkan perjalanan. Nah, tapi kalau dalam rentang waktu itu mungkin muncul gejala-gejala yang berat, mungkin bisa kita lakukan penanganan pertolongan pertama lah gitu. Nah, kemudian kalau sebenarnya itu udah relatif aman ya, misalnya kalau 1 jam, dalam kurun 1 jam itu udah nggak ada gejala, dia kemungkinan aman, dia bisa melanjutkan perjalanannya, baik menggunakan transportasi pesawat maupun kereta api. Kemungkinan besar tidak akan ada keluhan yang lain ya. Tapi misal jika emang nanti ditemukan keluhan yang parah gitu ketika di dalam kendaraan, ya pasti setiap instansi itu ada standar SOP-nya masing-masing lah. Pasti akan ada pertolongan pertamanya yang bisa dilakukan untuk ya setidaknya mengatasi kegawat daruratnya terlebih dahulu. Ya, intinya seperti itu sih. Ya harus nunggu 30-1 jam dulu di tempat vaksin itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Mbak Asih. Ya, sepertinya sekian diskusi kita kali ini. Kesimpulannya adalah vaksin booster itu aman, sehingga sebaiknya kita sebagai masyarakat demi keberlangsungan bangsa dan negara kita mengikuti dari kebijakan pemerintah, yaitu melakukan vaksinasi booster. Jikapun tidak, kita harus baik tidak ataupun iya, kita tetap harus menjaga prokes, dan kalaupun kita tidak bisa, itu harus berdasarkan rekomendasi dokter. Sekian diskusi kita kali ini. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.